Setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia yang bisa direkrut Oxford United setelah memastikan diri promosi ke kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship. Siapa saja? Oxford United yang dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, berhasil promosi setelah mengalahkan Bolton Wanderers di final playoff League One, Sabtu, 18 Mei. Pada laga yang dihelat di Stadion Wembley tersebut, Oxford United berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 berkat 2 gol atau brace Josh Murphy di menit ke-31 dan 42. Usai berhasil memastikan promosi, Anindya Bakri selaku salah satu pemilik saham terbesar pun merayakannya dengan sukacita. Hal ini terlihat dari unggahannya di media sosial Instagram pribadinya, Anindya Bakri. Pada satu unggahannya, tampak anak dari Abu Rizal Bakri itu mirepost banyak ucapan selamat. Salah satunya dari akun Selalu Bersyukur, YT yang mengucapkan selamat ke Oxford United dan berharap agar pemain timnas Indonesia bisa bermain di Divisi Championship musim depan. Sontak unggahan yang direpost oleh Anindya Bakri itu memunculkan spekulasi bahwa dirinya terbuka membawa pemain timnas Indonesia ke Oxford United. Jika hal tersebut terjadi, maka siapa saja pemain timnas Indonesia yang bisa direkrut oleh Oxford United untuk berlaga di Divisi Championship musim depan? Berikut daftarnya. 1. Elkan Bagot. Nama pertama yang bisa dipertimbangkan oleh Oxford United dan Anindya Bakri adalah bek muda jangkung timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pemain berusia 21 tahun ini bisa direkrut karena situasi kontraknya bersama Ipswich Town. Saat ini, Elkan Bagot menyisakan kontrak 1 tahun saja atau hingga 2025 mendatang. Ada kemungkinan dirinya akan dilepas permanen oleh Ipswich Town yang baru saja promosi. Situasi ini pun bisa dimanfaatkan oleh Oxford United mengingat Elkan Bagot terhitung berpengalaman di Liga Inggris. 2. Nathan Choyaon. Selain Elkan Bagot, Oxford United juga bisa mempertimbangkan membawa pemain versatile atau serba bisa timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Saat ini, Nathan baru kembali ke Swansea City usai masa peminjamannya bersama SC Heerenveen habis pada musim 2023-2024 ini. Oxford United pun bisa mengajukan proposal peminjaman ke Swansea City untuk memboyongnya dan membela klub berjuluk The As itu di Divisi Championship musim depan. 3. Tom Haye. Oxford United juga bisa merekrut Tom Haye yang baru saja berstatus bebas transfer usai dilepas oleh SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub. Kabarnya, ia ingin berkarier di luar Belanda usai dilepas oleh SC Heerenveen. Melihat keinginannya tersebut, Oxford United bisa mendekatinya agar mau bergabung dan tampil di Divisi Championship 2024-2025 mendatang. Elkan Bagot mendapatkan tanggal pertandingan pertama musim depan bersama Ipswich Town usai terbuang dari timnas Indonesia. Elkan Bagot bisa segera move on dari timnas Indonesia setelah disingkirkan dari skuad pilihan Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan mengumumkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sebanyak 22 pemain. Dalam daftar tersebut, tak ada nama Bagot yang telah menjadi tulang punggung timnas senior sejak Piala AFF 2020. Ketiadaan Bagot disinyalir berhubungan dengan sikap sang bek tengah yang mendiamkan panggilan PSSI. Ia tak ambil bagian dalam laga playoff Olimpiade 2024 saat timnas U23 Indonesia bertanding dengan skuad tipis melawan Guinea. 1 pekan setelah laga tersebut, Shin Tae-yong tak menyertakan nama Bagot dalam daftar 22 pemain. Masa depan pemain 21 tahun itu di timnas Indonesia dalam tanda tanya. Sementara itu di klub, Ipswich Town melakukan gerakan pertama sejak promosi ke Premier League. Tim asuhan Kieran S1MCH Pronunciation kena promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris setelah finish sebagai peringkat 2 Divisi Championship. Pihak klub akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli mendatang. Laga pramusim pertama pun telah diumumkan, yaitu menghadapi klub Jerman Fortuna Düsseldorf pada 27 Juli.
Kami akan mengumumkan partai persahabatan melawan Fortuna Düsseldorf, ujar CEO Mark Aston di TWTD. Masa inti pramusim akan digelar di Austria musim panas ini. Bagot sebagai produk akademi terbaik di sektor bek tengah diprediksi masuk dalam skuad S1 High Pronunciation Kena untuk agenda tersebut. Ia baru saja menjalani peminjaman produktif di Bristol Rovers untuk dipamerkan di hadapan S1 High Pronunciation Kena. Jika Bagot bisa mencuri perhatian S1 High Pronunciation Kena pada masa pramusim, niscaya satu tempat di skuad Premier League akan ia dapatkan. Tentu saja fans tanah air perlu berharap Bagot dapat merekonsiliasi hubungannya dengan PSSI dan Shin Tae-yong agar pemain sebagus dia bisa tersedia untuk Merah Putih. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, Timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4, alias terpaut 3 angka dari Timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas, dan di saat bersamaan Timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, Timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, Timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih timnas